Kali ini kita akan berbicara satu topik, mendampingi dan mempersiapkan anak memasuki tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru akan segera dimulai. Banyak di antara kita yang anak-anaknya masih harus belajar di rumah. Orang tua harus mendampingi proses belajar ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika kedua orang tua juga bekerja, baik dari rumah atau melalui shift di rumah dan di kantor. Berbagai konflik kepentingan tidak akan terhindarkan. Masing-masing memiliki agenda yang tidak dapat diganggu. Karena itu, pekerjaan rumah yang sehari-hari seperti membersihkan rumah, membersihkan peralatan dapur, mencuci pakaian, atau memasak bisa menimbulkan keributan. Bahkan, hal-hal yang sederhana akan menjadi rumit dan tidak bisa dipungkiri bisa menjadi suatu keributan di rumah. Kondisi-kondisi ini akan membuat suasana yang tidak nyaman di rumah. Kondisi yang tidak nyaman di rumah menjadi tantangan di dalam proses belajar bagi anak-anak. Kondisi yang tidak nyaman ini juga akan mempengaruhi emosi orang tua ketika mereka mulai mendampingi anak-anak belajar. Emosi yang negatif dari orang tua seperti misalnya dalam keadaan jengkel, marah, emosi yang berlebihan seperti cemas, panik, atau emosi negatif yang lain akan mempengaruhi perilaku orang tua terhadap anak. Nah, anak-anak bisa merasakan emosi negatif itu dan menimbulkan emosi negatif pula di dalam dirinya. Dia bisa menjadi bosan, muak, sedih, kecewa, atau emosi negatif yang lain juga. Inilah yang kerap kali tidak disadari oleh para orang tua. Emosi negatif yang dirasakan anak sebetulnya akan membuat fungsi otaknya menjadi tidak maksimal. Fungsi otak yang tidak maksimal itu akan membuat hasil belajar tidak maksimal pula. Hasil belajar yang tidak maksimal membuat tujuan belajarnya tidak tercapai. Ketika tujuan belajarnya tidak tercapai, ini membuat anak merasa buruk. Perasaan diri buruk ini akan menghasilkan emosi negatif yang lebih lagi. Ketika anak mengalami emosi negatif ini, orang tua justru mempersalahkan anak dengan berbagai alasan. Misalnya, kamu tidak serius, kamu tidak memperhatikan, kamu tidak peduli masa depanmu. Kata-kata atau kalimat yang demikian justru semakin membuat anak merasa terpuruk. Anak merasa kian buruk dan mengalami emosi negatif yang semakin lagi. Dan ini akan terus menjadi sebuah lingkaran yang tidak akan pernah selesai pada anak. Jadi, setiap orang tua harus menyadari pentingnya menyediakan suasana yang nyaman bagi anak untuk dapat memasuki suasana belajar di rumah. Emosi yang positif akan membuat otak bekerja secara maksimal. Otak yang maksimal membuat anak mencapai tujuan belajar. Tujuan belajar yang tercapai membuat anak merasa percaya diri. Rasa percaya diri membuat anak merasa positif. Kalau orang tua menambah lagi dengan pujian, maka ini akan menjadi sebuah pengalaman afeksi positif. Waktu-waktu belajar akan menjadi waktu-waktu yang menyenangkan, yang dinantikan oleh anak. Membuat suasana nyaman bukan berarti anak tidak dilibatkan dalam pekerjaan-pekerjaan rumah. Tetapi pertama-tama orang tua harus belajar untuk menyadari emosi-emosi negatif yang dimilikinya. Kalau masih dalam keadaan emosi negatif yang kuat, orang tua bisa menarik diri sesaat sebelum mendampingi anak belajar. Menenangkan diri, mulai melihat sumber emosi yang ada. Apakah karena memang panik karena pekerjaan, jengkel karena pasangan, baru mendapat kabar yang mengguncang keadaan emosi, atau keadaan yang tidak nyaman karena pekerjaan-pekerjaan rumah yang tidak selesai. Nah, kita tidak boleh melampiaskan emosi negatif itu terhadap anak. Kita perlu tahu dari mana sumber emosi itu. Setelah kita mengetahui sumber emosi negatif itu, kita bisa mungkin berdoa secara pribadi, atau bisa mandi lebih dulu, menarik nafas panjang beberapa saat, atau kalau anak sudah bisa diajak bicara, bicarakanlah emosi yang sedang kita rasakan. Kita bisa bahkan permisi meninggalkan anak untuk belajar sendiri daripada emosi negatif kita mengganggu dia di dalam proses belajarnya. Mendampingi anak bukan soal kuantitas, tapi soal intensitas.
Kita tidak harus selalu bersamanya, tapi dia perlu tahu bahwa kita hadir di dalam kehidupannya. Jadi, mendampingi anak belajar di rumah dengan menyediakan suasana yang nyaman dan menolong anak memiliki emosi positif sehingga dia menikmati waktu-waktu belajarnya. Kolose 3 ayat 21 berkata, "Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya." Tuhan Yesus memberkati.